kembali dalam Breaking News TV One dan masih bersama dengan Prof. Cipta dan juga Mas Hanta Yuda, pengamat politik. Dan saya akan ke Mas Hanta terlebih dahulu terkait dengan Prabowo Subianto yang baru saja mengeluarkan statement merasa seperti dicurangi begitu terkait dengan perjanjian batu tulis yang sudah dijanjikan oleh Megawati Soekarno Putri terkait dengan pencapresan Jokowi pada akhirnya dari PDIP. Anda melihat apa yang terjadi dalam politik? Pertama memang Prabowo paham betul ya, salah satu kompetitor yang cukup berat ya bagi Prabowo adalah Jokowi. Satu itu, di luar nama yang lain tentunya. Nah, tentu bagi Prabowo akan jauh lebih mudah, tanda petik, berhadapan dengan Ibu Mega ketimbang Jokowi. Nah, karena itu saya melihat Jokowi sangat mungkin untuk dilakukan semacam serangan terhadap Jokowi, dan itu bagian dari strategi politik berbagai macam kandidat dan partai politik. Pertama soal batu tulis, pasti diungkit. Itu akan ditagih soal komitmen. Yang kedua adalah soal kinerja, yaitu bagaimana dia dalam jadi gubernur DKI, apakah lebih baik dibandingkan gubernur sebelumnya. Yang ketiga konsep besarnya Jokowi, ya sebelum Prabowo ya. Nah, karena itu menurut saya Jokowi juga tidak bisa lagi mengatakan copras capres, nggak mikir, kemudian mengatakan yang penting kerja. Mulai hari ini, karena dia sudah disebutkan oleh PDIP, dia harus menyampaikan gagasan besarnya, konsep besarnya, seperti halnya capres yang lain seperti Prabowo, Abu Rizal Bakri, dan Wiranto yang kerap menyampaikan pemikiran tentang Indonesia ke depan. Nah, kembali ke Prabowo tadi, menurut saya ya kalau kita baca ya, saya tidak tahu persis apa komitmen di batu tulis karena tidak hadir di sana. Itu mungkin yang dipertanyakan kembali adalah persoalan janji Ibu Mega ketika Prabowo bersedia menjadi pendamping Mega di 2009. Lalu ada perjanjian mereka di 2014. Sebaliknya PDIP atau Ibu Mega harus mendukung Prabowo, meskipun dibantah oleh PDIP. Itu berlaku kalau pasangan Mega Prabowo menang, tapi ini kan kalah kan ya. Nah, ini yang saya kira bagian dari perputaran sedang membentuk persepsi publik. Apakah batu tulis ini sampai ke publik, dikonsumsi oleh publik? Itu menjadi hal yang penting. Kalau misalnya ini beredar kuat dalam persepsi publik, akan mengganggu dan akan ada implikasinya baik kepada Jokowi maupun Prabowo. Tapi kalau tidak, akan menjadi konstruksi. Sedikit saja Prof terkait ini sebelum pamit undur diri, mengingat bahwa ada kepentingan Prof Cipta. Komunikasi itu tidak pernah terjadi di lingkungan yang vakum. Komunikasi terjadi selalu ada konteks. Perjanjian batu tulis itu konteksnya apa? Konteksnya pemilu 2009 ya. Setelah ditambah 5, sekarang ini pemilu 14, konteksnya sudah berbeda sekali. Jadi tidak heran kalau itu ya sudah nggak berlaku lagi. Konteks berbeda, komunikasi berbeda. Nah, itulah politik begitu ya, Prof. Politik begitu ya. Baik, terima kasih Prof Cipta sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Mas Hanta masih tetap bersama kita. Kita akan membahas terkait dengan Partai Golkar yang ada di Serang, Banten. Nampaknya Menova Kanita nanti akan mewawancarai langsung Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Namun saat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Waktu kosongnya